Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Adi Irma Suryani, guru SDN 5 Salamae, Kota Palopo. Di kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik 1, yaitu Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Setelah mempelajari topik 1 ini, diharapkan kita memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya, serta pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, pada topik Merdeka Belajar ini terdapat 5 modul yang akan kita pelajari, yakni yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama, mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Terdapat 3 materi inti pada modul ini, yakni yang pertama, mengenali diri dan perannya. Pendidik perlu memaknai dan menghayati pribadinya sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Pendidik perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Nah, pendidik harus memberikan pengaruh-pengaruh yang baik untuk masa depan murid. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya modul kedua, mendidik dan mengajar. Terdapat 3 materi inti pada modul ini, yaitu yang pertama, mendidik menyeluruh. Mendidik adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidik selama 1 abad. Naluri mendidik perlu dilengkapi dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan zaman. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Pendidik mendampingi murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, emosi, dan empati. Modul selanjutnya yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Bapak Ibu guru hebat, pada modul ini terdapat 2 materi inti, yaitu yang pertama, kodrat murid. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Yang kedua, trikon. Implementasi konsep trikon dilakukan dengan sebuah perencanaan dan dilakukan secara terus-menerus sehingga pengelolaan perilaku lingkungan dan kurikulum berjalan dengan efektif. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam, pendidikan murid berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, kodrat zaman, pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Asas trikon. Asas trikon terdiri dari 3. Yang pertama, kontinu, pembelajaran secara berkesinambungan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen, pembelajaran mengusahakan terbinanya karakter dunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan yang ketiga,
konsentris. Pembelajaran bersifat terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitarnya. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Nah, materi yang pertama yaitu menumbuhkan budi pekerti. Pendidik tidak semata-mata hanya membantu murid dengan kecakapan kognitif saja, tetapi guru menuntut tumbuhnya budi pekerti dalam kehidupan murid. Yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa. Kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua, teori negatif. Kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Modul terakhir yaitu pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Materi yang pertama yaitu mengantarkan selamat dan bahagia. Pendidik mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Metode pendidikan yang digunakan Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Sistem Among dikenal dengan Ingarso Sungtulodo. Di depan ia menjadi teladan atau contoh yang baik bagi para murid. Inmadyo Mangunkarso di tengah menjadi pendorong atau pemberi semangat. Tutwuri Handayani di belakang mengamati kemajuan para murid. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya materi pada modul terakhir ini yaitu Merdeka Belajar Abad 21. Pesan Bapak Ki Hajar Dewantara, tuntutlah murid sesuai zamannya. Nah, tuntutan pembelajaran abad 21 ini yaitu yang pertama, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Materi terakhir yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Pendidik membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa gotong royong atau kerjasama penting dan bermanfaat. Terdapat trisentra pendidikan. Trisentra pendidikan ini adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari alam keluarga, alam perguruan atau dikenal dengan sekolah, alam pergerakan pemuda atau masyarakat. Ketiganya berperan dan berkontribusi mengembangkan pengetahuan nilai-nilai keterampilan murid. Bapak guru hebat, setelah menyimak paparan video aksi nyata saya memohon bantuan Bapak Ibu guru hebat untuk memberikan umpan balik dengan mengklik link yang ada pada deskripsi tentang apa yang Bapak Ibu guru pikirkan dan langkah apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan setelah mengikuti paparan video aksi nyata saya pada topik 1 Merdeka Belajar ini. Terima kasih, sampai jumpa di video aksi nyata topik selanjutnya. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.